Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Pendekatan Kepariwisataan dalam Perencanaan Kota. Wisata Goa Putri Pukas di Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Menurut KBBI, pariwisata atau pelancongan atau turisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan atau rekreasi. Namun, secara umum, pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintahan, dunia, usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Menurut Pardani, tahun 2013, pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara promosi, yang dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Mengembangkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan promosi dengan melakukan program-program pemasaran pariwisata secara terpadu dan dirancang bersama. Yang kedua, menciptakan citra daerah tujuan wisata seperti dengan mengembangkan wisata sejarah dan budaya untuk memberikan pengalaman kepada wisatawan. 3. Meningkatkan usaha promosi objek dan daya tarik wisata yang ada. 4. Tujuan dari promosi dengan membentuk citra dan tata kelola objek wisata sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang potensial. Kemudian yang terakhir, mengembangkan informasi mengenai produk wisata dengan berbagai sumber seperti brosur, internet, dan CD. Perkembangan ekonomi telah mendorong perkembangan pariwisata. Meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan lebih banyak penduduk berpergian untuk urusan bisnis dan berbagai keperluan bisnis. Kenaikan pendapatan karena pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan penduduk lebih mampu berpergian untuk rekreasi dan penyegaran. Tetapi sebaliknya, telah terbukti bahwa perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wisatawan atau turis adalah pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara lebih dari 24 jam. Motivasi kunjungannya dapat digolongkan untuk 1. Liburan atau rekreasi, kesehatan, studi, agama, atau olahraga. Yang kedua adalah bisnis. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat adalah seminar atau konferensi dan lain-lain. Wisatawan merupakan unsur utama dalam pariwisata. Terlaksananya kegiatan pariwisata tergantung pada adanya interaksi antara wisatawan dan objek wisata yang didukung dengan berbagai sarana prasarana pariwisata. Sebuah objek wisata akan dikatakan menarik jika banyak dikunjungi wisatawan, yang dikatakan oleh Kontowijoyo 2006. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingat masa-masa di dalam kehidupannya. Menurut Ismayanti 2010, aktivitas pariwisata menggerakkan pelaku pariwisata bidang ekonomi karena adanya suplai atau pasokan dan demand atau permintaan terhadap produk 16 barang dan jasa. Wisatawan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, masyarakat pelaku bisnis memasok produknya untuk menangkap apa yang dibutuhkan
membutuhkan wisatawan. Pengertian corona. World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah dan sindrom pernapasan akut parah. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020. Diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi, bagaimana sih dampak COVID-19 pada sektor pariwisata? Jadi, hubungan dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubadio menilai terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB dikatakan membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah dan tingkat hunian kamar hotel serta restoran menurun drastis sebagai imbas dari hal tersebut, sehingga dampaknya pada sektor pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif seperti transportasi cukup besar. Dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata tanah air yang cukup dalam dirasakan oleh sejumlah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata, seperti Provinsi Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata Aceh Tengah, Goa Putri Pukas. Goa Putri Pukas merupakan salah satu tempat pariwisata yang terletak di daerah Aceh Tengah. Tempatnya berada di Kampung Mandale, Kecamatan Kebayakan. Goa ini berada di pinggiran Danau Laut Tawar, jaraknya dari pusat kota sekitar 10-15 menit perjalanan atau 6 km dari pusat kota. Objek wisata serta tempat rekreasi di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ditutup sementara seiring dengan belum kelarnya penyebaran wabah virus COVID-19. Penutupan objek wisata ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona karena dinilai akan mengundang kerumunan masyarakat. Salah satunya objek wisata yang ditutup adalah Goa Putri Pukas. Himbauan tidak membuka objek wisata serta tempat rekreasi itu tertuang dalam surat edaran SE Bupati Aceh Tengah tanggal 20 April 2020.
para pengelola objek wisata milik pemerintah maupun milik pribadi diminta untuk tidak membuka lokasi wisata selama libur Lebaran sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.